Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 20 Juni 2022 dalam pekan biasa ke-12 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 17, ayat 5-8, ayat 13-15a, dan ayat 18. Pada waktu itu, setelah memenjarakan Raja Hosea, Salmaneser, Raja Asyur, menjelajah seluruh negeri Israel. Ia menyerang kota Samaria dan mengepungnya selama 3 tahun. Dalam tahun ke-9 zaman Raja Hosea, Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. Lagi pula, mereka telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan orang Israel dan orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua pelihat. Berbaliklah kalian dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah mengikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bertegar hati seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan dan perjanjian Tuhan yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka. Mereka membuang peraturan-peraturan Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Demikianlah sabda Tuhan.
telah membuang kami dan menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab kami telah goyah. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami? Bukankah Engkau tidak maju bersama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Selamatkanlah kami dengan tangan kanan-Mu ya Tuhan, dan jawablah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 7, ayat 1 sampai 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Diutus untuk bersaksi, bukan menghakimi. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Matius 7 ayat yang pertama. Arti kata menghakimi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim. Beberapa arti umum lainnya dari kata menghakimi ini adalah menyalahkan, menuduh, mengecam, menuding, dan banyak lagi. Pada Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5, Tuhan Yesus bukan saja mengajar, tetapi juga mengingatkan para muridnya untuk tidak menghakimi orang lain, jika tidak mau menerima penghakiman yang sama. Tuhan Yesus juga menegaskan agar tidak menjadi orang yang munafik, merasa diri paling tahu, paling benar, paling suci, dan paling bermoral. Dengan gaya bahasa hiperbola, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang munafik yang dengan mudahnya dapat melihat kesalahan orang lain, meski kesalahan kecil sekalipun yang digambarkan oleh Tuhan seperti selumbar di dalam mata. Tetapi tidak menyadari kalau kesalahan dan dosa mereka lebih besar seperti balok di depan matanya dan tidak terlihat oleh mereka. Sebab perhatian mereka hanya tertuju pada kekurangan dan kesalahan orang lain saja. Dengan sombongnya, mereka mau membantu membersihkan kesalahan kecil dari orang lain. Padahal kesalahan mereka yang lebih besar seharusnya perlu dibersihkan terlebih dahulu. Para murid Tuhan tentu memahami pengajaran ini, sebab mereka tahu Tuhan Yesus sendiri sering sekali dikritik dan dihakimi oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat. Misalkan pada Matius 9 ayat yang ketiga, ketika menyembuhkan orang lumpuh, Yesus dituduh menghujat Allah. Pada Matius 9 ayat yang ke-11, ia dikecam karena makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu pada Matius 9 ayat yang ke-34, ia dituding mengusir setan dengan menggunakan kuasa penghulu setan. Dan banyak lagi kritikan, kecaman, tuduhan, dan fitnah yang ditujukan kepadanya. Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi. Apabila mereka mengasihi, mereka pun akan dikasihi. Namun, apabila mereka menghakimi sesama, maka mereka akan menerima penghakiman yang sama pula. Inilah ukuran yang akan diterima bagi semua orang. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengutus kita untuk bersaksi akan cinta kasih-Nya yang tanpa batas. Namun, terkadang kita terjebak oleh kemunafikan dan berlaku sebagai hakim bagi sesama kita melalui perkataan dan tindakan maupun dalam hati dan pikiran kita. Padahal Tuhan adalah hakim yang sesungguhnya. Manusia tidak berhak menjadi hakim atas sesamanya. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati maupun dalam pikiran kita. Ia mau kita terus-menerus memeriksa batin kita dan belajar untuk menjadi bijaksana, sabar, rendah hati, dan berbelas kasih. Dengan sungguh merasakan penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah kesalahan kami, sebab terkadang kami pun berlaku munafik dengan menjadi hakim terhadap sesama kami. Beri kami kerendahan hati dan kebijaksanaan, serta mampukan kami untuk menjalani perutusan-Mu sebagai saksi cinta kasih-Mu kepada sesama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.